Pernah kepikiran nggak, kenapa ada orang yang gajinya biasa aja, tapi hidupnya makin naik? Sementara yang gajinya lebih besar, justru tiap bulan selalu habis. Ini bukan soal berapa besar uang yang masuk ke rekening lo, tapi soal bagaimana uang itu dipaksa kerja buat lo. Banyak orang kerja 8-10 jam sehari, tapi uangnya cuma lewat, nggak pernah tinggal, apalagi berkembang. Gua mau jujur sama lo bro. Sistem yang diajarin ke kita dari awal itu bikin kita fokus cari penghasilan, bukan bangun aset. Kita diajarin cara dapat uang, tapi nggak diajarin cara bikin uang itu beranak. Akhirnya kita stuck di siklus yang sama. Kerja, dapat gaji, habis. Ulang lagi dari nol. Padahal orang yang ngerti permainan ini, mereka pelan-pelan keluar dari lingkaran itu. Di video ini, gue bakal bongkar satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Gimana cara ngubah gaji kecil jadi aset yang terus tumbuh? Bukan teori tinggi yang ribet, tapi strategi yang bisa lo jalanin bahkan kalau kondisi lo sekarang masih pas-pasan. Kita bakal bahas cara mikirnya dulu, lalu masuk ke langkah konkret yang bisa langsung lo eksekusi. Anggap aja ini bukan sekedar soal nabung atau investasi, tapi soal ngerombak cara lo melihat uang. Karena begitu cara pandang lo berubah, keputusan finansial lo juga bakal ikut berubah. Dan disitulah titik baliknya. Dari yang tadinya cuma bertahan hidup, jadi mulai bangun sesuatu yang beneran bisa bikin lo naik level. Jadi kalau lo ngerasa gaji lo sekarang belum cukup, bagus. Justru dari situ kita mulai. Karena rahasia sebenarnya bukan nunggu gaji gede dulu, tapi gimana caranya bikin gaji yang kecil itu jadi fondasi aset yang terus tumbuh, bahkan saat lo lagi tidur. Oke bro, kita lurusin dulu satu hal yang sering bikin orang kejebak. Banyak yang mikir aset itu cuma buat orang yang udah punya duit banyak. Padahal kenyataannya kebalik, justru aset itu yang bikin seseorang jadi punya banyak duit. Kalau lo nunggu punya sisa dulu baru mulai bangun aset, kemungkinan besar lo bakal nunggu seumur hidup. Gue kasih analogi sederhana. Kebanyakan orang itu kayak ember bocor. Gaji masuk dari atas, tapi keluar dari bawah lewat gaya hidup, cicilan, dan hal-hal impulsif. Solusi umum yang diajarin, tambahin airnya, cari gaji lebih besar. Padahal yang lebih penting itu nutup bocornya dulu, baru arahkan airnya ke tempat yang bisa berkembang, bukan cuma numpang lewat. Langkah pertama yang harus lo pahami, bedain mana pengeluaran yang mati dan mana yang hidup. Pengeluaran mati itu kayak beli barang yang nilainya turun dan nggak ngasih balik apa-apa ke lo. Sedangkan pengeluaran hidup itu yang punya potensi balik modal atau bahkan berkembang, entah itu nambah skill, nambah relasi, atau nambah peluang income. Banyak yang salah kaprah di sini. Mereka ngerasa semua pengeluaran itu sama aja. Padahal beda jauh antara beli sepatu baru karena diskon, sama beli tools yang bikin lo bisa dapet tambahan penghasilan. Yang satu bikin lo kelihatan keren, yang satu bikin rekening lo pelan-pelan naik. Nah, dari sini kita masuk ke prinsip kedua. Paksa diri lo jadi investor, bukan cuma konsumen. Setiap kali lo dapat gaji, jangan langsung mikir mau dipakai apa. Tapi tanya dulu, berapa persen yang bisa gua ubah jadi aset? Walaupun kecil, ini yang jadi fondasi utama. Bayangin lo punya kebiasaan nyisihin 10-20% dari gaji lo secara konsisten. Bukan buat ditabung doang, tapi buat dialirin ke sesuatu yang bisa tumbuh. Ini bisa dalam bentuk skill yang bisa dijual, bisnis kecil-kecilan, atau instrumen yang menghasilkan. Intinya satu, uang itu harus punya potensi balik lagi ke lo. Gua tahu, pasti ada suara di kepala lo yang bilang, gaji gua aja pas-pasan, gimana mau nyisihin? Justru disinilah mentalitas dibentuk. Lo nggak butuh nominal besar untuk mulai, lo butuh kebiasaan. Karena kalau lo nggak bisa ngatur 1 juta, lo juga nggak bakal bisa ngatur 10 juta. Sekarang kita masuk ke mekanisme yang sering diabaikan, efek akumulasi kecil. Banyak orang ngeremehin uang kecil karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Tapi mereka lupa, semua aset besar itu dibangun dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Ibarat lo nanam pohon. Hari pertama nggak ada perubahan. Minggu pertama juga masih sama. Tapi kalau lo konsisten nyiram, beberapa bulan kemudian mulai tumbuh. Dan beberapa tahun kemudian bisa berbuah. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti nyiram karena ngerasa nggak ada hasil. Jadi di tahap awal ini, fokus lo bukan hasil dulu, tapi sistem. Bangun kebiasaan. Dapat uang, sisihin. Alokasikan ke aset. Ulangi terus. Jangan tunggu motivasi, tapi pakai disiplin.
Karena aset itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang konsisten. Dan yang paling penting, lo harus mulai melihat uang sebagai alat kerja, bukan tujuan akhir. Selama lo masih melihat uang cuma sebagai sesuatu yang harus dihabiskan atau disimpan, lo bakal stuck. Tapi begitu lo mulai melihat uang sebagai sesuatu yang bisa disuruh kerja buat lo, disitulah permainan mulai berubah. Sekarang kita masuk lebih dalam, bro. Banyak orang dari awal udah salah asumsi. Mereka pikir solusi finansial itu nambah penghasilan. Padahal tanpa sistem, nambah penghasilan cuma bikin gaya hidup ikut naik. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dan menurut banyak riset keuangan, peningkatan penghasilan sering diikuti peningkatan pengeluaran hampir setara. Jadi bukan gaji lo yang bermasalah, tapi cara lo mengelolanya. Gue kasih contoh nyata. Misalnya gaji lo 3 juta. Lo sisihin 10% jadi 300.000 per bulan. Kalau uang ini lo cuma tabung, nilainya stagnan. Tapi kalau lo alokasikan ke sesuatu yang tumbuh rata-rata 8% per tahun, dalam 5 tahun itu bukan lagi sekedar kumpulan uang, tapi mulai punya efek bola salju. Disinilah banyak orang gagal sabar. Padahal fase awal memang lambat. Sekarang kita hitung simpel biar kebayang. 300.000 per bulan itu 3,6 juta setahun. Dalam 5 tahun, total setoran lo sekitar 18 juta. Tapi dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, nilainya bisa tembus di atas 22 sampai 24 juta. Selisih itu bukan dari kerja lo, tapi dari uang yang kerja buat lo. Ini yang disebut compounding. Efek yang kelihatannya kecil, tapi brutal kalau dikasih waktu. Masalahnya, kebanyakan orang maunya hasil cepat. Mereka lompat ke hal-hal spekulatif karena tergoda cuan instan. Padahal realitanya, semakin tinggi iming-iming return, biasanya semakin tinggi juga risikonya. Orang yang paham permainan justru fokus di pertumbuhan stabil, bukan sensasi sesaat. Sekarang gua tantang satu kepercayaan umum. Investasi butuh modal besar. Salah besar. Yang lo butuh itu akses dan konsistensi. Di era sekarang, banyak instrumen yang bisa dimulai dari nominal kecil, bahkan di bawah 100.000. Jadi alasan nunggu kaya dulu itu sebenarnya cuma bentuk penundaan yang dibungkus logika. Tapi ada sisi yang jarang dibahas. Nggak semua yang disebut aset itu benar-benar aset. Banyak orang beli sesuatu dengan alasan investasi, padahal itu cuma beban yang terlihat keren. Contohnya, beli gadget mahal tanpa ada dampak ke produktivitas atau penghasilan. Itu bukan aset, itu distraksi yang mahal. Aset yang benar itu punya satu ciri utama. Dia punya potensi menghasilkan atau meningkatkan nilai. Entah itu menghasilkan cash flow langsung atau membuka peluang income di masa depan. Jadi, sebelum lo masukin uang ke sesuatu, tanya satu hal. Ini bakal balik ke gua dalam bentuk apa? Gua kasih contoh yang lebih membumi. Lo pakai 500.000 buat belajar skill desain atau editing. Lalu dalam 2-3 bulan, lo mulai dapat job kecil 200-300.000. Dalam beberapa bulan, itu udah balik modal, bahkan bisa jadi pintu ke income baru. Itu aset. Beda dengan 500.000 yang habis buat hal impulsif, yang besok juga udah nggak ada nilainya. Nah, disinilah strategi mulai naik level. Lo nggak cuma mengalokasikan uang ke aset pasif, tapi juga ke aset aktif yang bisa ningkatin kapasitas lo. Karena di fase awal, aset terbaik itu bukan saham atau properti, tapi diri lo sendiri. Skill lo, mindset lo, dan cara lo melihat peluang. Banyak orang pengen langsung punya aset besar, tapi lupa fondasinya. Ibarat bangun rumah, mereka pengen atap dulu tanpa bikin fondasi. Akhirnya gampang runtuh. Sedangkan orang yang sabar bangun dari bawah, mungkin kelihatannya lambat, tapi struktur finansialnya jauh lebih kuat. Jadi intinya di bagian ini sederhana tapi dalam. Jangan cuma fokus di punya aset, tapi pahami mekanismenya. Uang kecil tambah konsistensi, tambah waktu, tambah alokasi yang benar, sama dengan pertumbuhan. Dan yang bikin ini beda dari kebanyakan orang adalah satu hal. Lo sadar bahwa proses ini memang nggak instan, tapi justru itu yang bikin hasilnya tahan lama. Oke bro, sekarang kita turun ke lapangan. Semua yang tadi kita bahas nggak ada artinya kalau cuma jadi pengetahuan doang. Jadi, gue kasih lo sistem sederhana yang bisa langsung lo jalanin mulai bulan ini, tanpa nunggu kondisi ideal. Anggap ini kayak mesin kecil, yang kalau lo nyalain terus, lama-lama bakal jadi besar.
Begitu gaji masuk, jangan tunggu sisa. Langsung potong di depan, minimal 10%. Ini bukan soal angka, tapi soal identitas. Lo lagi melatih diri jadi orang yang selalu mengalokasikan uang untuk masa depan, bukan yang menunggu sisa. Kalau perlu, pisahin rekening khusus, biar nggak kecampur sama uang harian. Setelah itu, bagi alokasi aset lo jadi 2 jalur. Jalur pengembangan diri dan jalur pertumbuhan uang. Jalur pertama, fokus ke skill yang bisa lo jual. Jalur kedua, ke instrumen yang bisa berkembang. Ini penting, karena kalau cuma fokus ke investasi tanpa nambah kapasitas diri, pertumbuhan lo bakal lambat. Gua kasih gambaran. Misalnya dari 300.000 yang lo sisihin, 150.000 lo pakai buat belajar skill yang relevan sama peluang pasar. Dan 150.000 lagi lo masukin ke instrumen yang bertumbuh. Ini bikin lo punya 2 mesin. Satu ningkatin kemampuan, satu lagi ningkatin uang. Selanjutnya, lo harus bikin aturan pribadi yang tegas. Contohnya, setiap ada pemasukan tambahan, minimal 30% masuk ke aset. Ini yang bikin percepatan. Banyak orang gagal naik level karena setiap ada uang lebih, langsung naik gaya hidup. Padahal, itu momen terbaik buat loncat lebih jauh. Sekarang soal konsistensi. Masalah terbesar bukan kurang strategi, tapi mental yang goyah. Di bulan pertama mungkin semangat, bulan ketiga mulai kendor. Di sini lo harus sadar, ini bukan sprint, ini maraton. Jadi jangan ukur hasil per minggu, ukur per tahun. Ada satu trik yang jarang dipakai, bikin sistem otomatis. Kalau bisa, atur auto debit atau langsung transfer ke rekening terpisah begitu gaji masuk. Ini ngurangin godaan dan bikin lo nggak perlu mikir tiap bulan. Semakin sedikit keputusan yang lo ambil, semakin besar kemungkinan lo konsisten. Hambatan pasti ada, bro. Entah itu kebutuhan mendadak, godaan diskon, atau tekanan sosial buat ikut-ikutan. Di momen kayak gini, lo harus balik ke tujuan awal. Lo lagi bangun sesuatu. Nggak semua kesenangan harus lo ambil sekarang kalau itu mengorbankan masa depan lo. Satu lagi yang penting, jangan jalan sendirian. Lingkungan itu ngaruh banget. Kalau circle lo isinya cuma konsumsi dan pamer, lo bakal keseret. Tapi kalau lo mulai connect sama orang yang juga lagi bangun aset, pola pikir lo ikut keangkat. Minimal, lo nggak ngerasa aneh saat hidup lebih disiplin. Kalau lo konsisten jalanin ini 1-2 tahun, perubahan itu pasti kerasa. Bukan cuma di angka rekening, tapi di cara lo ngambil keputusan. Lo jadi lebih tenang, nggak panik soal uang, dan mulai punya kontrol. Dan dari situ, peluang bisnis atau income lain biasanya mulai kebuka dengan sendirinya. Jadi ingat bro, tujuan akhirnya bukan cuma punya uang lebih banyak, tapi punya sistem yang bikin uang itu terus tumbuh tanpa harus lo kejar terus-menerus. Dan itu dimulai dari langkah kecil yang lo ulang setiap bulan, tanpa drama. Jadi gini bro, dari awal sampai sekarang kita udah bongkar satu hal penting. Masalah utama bukan di kecilnya gaji, tapi di cara lo memperlakukan uang itu sendiri. Lo udah lihat bahwa kunci permainan ini ada di 3 hal. Disiplin nyisihin di depan, mengubah uang jadi aset, dan konsistensi dalam waktu panjang. Bukan trik cepat, tapi sistem yang kalau dijalanin, hasilnya nggak bisa dihindari. Lo juga sekarang ngerti bahwa aset itu bukan soal gengsi atau nominal besar, tapi soal fungsi. Apakah dia bisa menghasilkan atau minimal membuka jalan ke penghasilan berikutnya? Dari sini, lo berhenti jadi orang yang cuma kerja buat uang, dan mulai jadi orang yang bikin uang kerja buat lo. Pelan-pelan, tapi pasti. Gue mau lo inget satu kalimat ini. Orang yang kelihatan lambat, tapi konsisten, bakal ngalahin orang yang cepet, tapi nggak disiplin. Karena di dunia finansial, waktu itu bukan musuh. Dia justru sekutu paling kuat kalau lo tahu cara mainnya. Dan mayoritas orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena berhenti di tengah jalan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi lo mau mulai atau tetap nunggu? Karena setiap bulan yang lo lewatin tanpa sistem, itu kesempatan yang hilang. Tapi setiap bulan yang lo jalani dengan strategi ini, itu satu langkah lebih dekat ke kebebasan finansial versi lo sendiri. Kalau lo ngerasa ini relate, coba jujur sama diri lo. Dari gaji bulan ini, berapa persen yang beneran lo ubah jadi aset? Tulis di kolom komentar dan share juga ke temen lo yang masih kejebak siklus gaji habis.
Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita nggak cuma ngomongin uang, tapi cara bangun masa depan yang beneran lo kendalikan sendiri.